للعالمين وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا أحباب الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian yang saya muliakan, dan semoga pandangan kemuliaan kecil ini melahirkan percikan kemuliaan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua tanpa kecuali. Yang pertama yang mesti saya sampaikan membuka pertemuan kita ini, setelah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjadi muslim yang beriman sampai dengan pagi ini, dan semoga itu mampu kita pertahankan dengan amal saleh sampai kita wafat menjelang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita merasa bukan hanya tertegun, tapi boleh iri pada keadaan-keadaan baik yang mengantarkan seseorang pada husnul khatimah. Dulu kita selalu dengar cerita saja, si fulan wafat dalam keadaan sedang baca Al-Quran, dalam keadaan sedang sholat. Kini cerita-cerita itu menjadi nampak karena dipersaksikan dalam rekaman-rekaman yang bisa kita lihat. Seorang imam dalam sholat subuh di Kalimantan wafat dalam keadaan sujud, beberapa wafat dalam keadaan sedang mengaji, entah bagaimana keadaan kita saat berpulang. Karena itulah Nabi SAW seringkali berpesan dalam tausiah beliau, bahkan menjadi satu rukun dalam 5 rukun yang disepakati di khutbah Jumat. Salah satu rukunnya adalah wasiat takwa. Jadi ketika dibuka dengan hamdalah, salawat pada Rasulullah, yang ketiganya itu wasiat takwa. Yang keempatnya nanti bacaan dari ayat Al-Quran, juga hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kelimanya di khutbah kedua yaitu doa. Nah 5 pilar ini ada rahasianya. Yang ketiga itu tadi dari 5 adalah wasiat takwa untuk mengingatkan kita konsisten dalam kebaikan. Jadi akumulasi sifat-sifat baik itu nama singkatnya disebut dengan takwa. Latihan mendapatkan takwa itu dengan amal soleh. Itu sebabnya dalam Al-Quran seringkali takwa itu bersanding dengan amal soleh. Dan tidak mungkin seseorang melakukan amal soleh kecuali memiliki dasar iman. Karena iman itu yang menjadikan amal menjadi soleh. Amal itu tadinya standar. Kapan dia menjadi soleh? Soleh itu dipandang baik oleh Allah. Gitu ya. Di tahapan mendapatkan soleh itu 4 nanti. 1 thayyib, 2 khair, 3 ma'ruf, 4 ihsan. Bila digabungkan keempatnya ini, thayyib, khair, kemudian ma'ruf dan ihsan, maka menjadi saleh. Thayyib, kebaikan fisik. Karena itu Nabi mencintai orang beriman yang fisiknya baik. Maka didorong kita makan yang sehat, bukan makan yang enak. Ya, pilih mana? Enak tidak sehat atau tidak enak tapi sehat? Ya, enak tapi sehat. Ya. Tapi poinnya adalah sehatnya itu. Nah, makanan yang menyehatkan itu adalah thayyib namanya. Nah, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah, kapan dipandang makanan itu bisa menyehatkan? Ketika apa yang diolah oleh tubuh itu mampu menggerakkan bagian tubuh kita itu bisa bergerak dengan baik dan sempurna. Nah, kalau hanya bergerak saja itu masih standar. Tapi kalau pergerakan itu diarahkan pada sifat-sifat baik, maka berubah namanya menjadi khair. Ya, mata dibawa jujur. Jujur melihat pada yang dipandang. Jujur, nanti keluar dari sini, jujur. Sendal Anda dengan sendal orang itu sudah ketahuan, gitu kan? Nah, itu sifat itu mendorong pada diri kita untuk mengeluarkan sikap. Ketika sifat menjadi sikap, itu disebut ma'ruf namanya.
Ada orang jujur, itu sifatnya. Ketika disogok dia menolak, itu sikapnya. Nah, ma'ruf itu masih netral. Sifatnya masih general. Karena orang yang belum beriman pun, non-muslim pun, ada yang jujur, banyak. Yang sabar juga banyak. Tapi apakah kejujuran itu dilakukan karena Allah? Belum tentu. Apakah kesabaran itu dilakukan karena Allah? Belum tentu. Ibu kalau suami marah, sabar tidak? Hah? Sabarnya karena takut suami atau karena Allah? Bapak kalau istri susah diatur, cerewet, sabar tidak? Nah, sabarnya karena memaklumi istri atau karena Allah? Nah ya, nah kalau sifat sabar itu muncul karena pengertian nilai kemanusiaan, maka masih standar ma'ruf. Tapi kalau saya kerjakan tuh karena Allah, oh karena istri saya titipan Allah, Allah titipkan kepadaku bukan pada yang lain. Wajar dia ada kekurangan karena aku dikirimkan untuknya untuk menyempurnakan kekurangannya. Nah itu sifat itu ketika muncul disebut ihsan namanya. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau memandang dan mengerjakan segala hal itu sebagai ibadah karena Allah. Makan itu bukan sekedar ingin badan kuat, tapi ingin bagaimana caranya saat saya makan menjadi ibadah. Karena itu walaupun minumnya sedikit, makannya sedikit, tapi jadi energi, ada keberkahan. Nah ini ciri khas orang beriman. Ketika imannya sudah ada dalam dirinya, maka otomatis iman itu menuntun pada yang halal. Perhatikan bandingan Quran surah kedua ayat 168 dengan ayat 172. Ketika disebutkan di ayat 168 tentang cara makan, untuk manusia pada umumnya halalnya disebut ya ayyuhan nasu, hai manusia, kan? Kulu mimma fil ard. Silahkan engkau makan. Untuk mendapatkan makanan itu, engkau bekerja, berpetualang dimanapun di berbagai tempat yang engkau bisa jangkau di bumi. Luas sekali. Tidak ada di tanah kusir, ke tanah Abang. Nggak ada di tanah Abang, tanah suci terakhir kan? Kalau ada ongkosnya kan, cari. Semua masih luas. Halalan thayyibah. Halalnya disebut. Tapi ketika nas berubah menjadi iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat 172-nya. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang di situ. Kulu min thayyibati. Halalnya dibuang, lalu thayyibnya dijamakkan menjadi thayyibat. Balik ke awal ayat 168. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia tanpa kecuali. Kalau saya mau detilkan dengan penjelasan tafsirnya dari semua katanya, ya harfun nida linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Huruf panggilan memanggil semua jarak yang dekat, menengah ataupun jauh. Disebutkan 361 kali dalam Al-Qur'an. Ayyuha, ayyunya munada untuk menekankan sebuah hukum, haknya tanbih mengingatkan informasi penting yang disampaikan. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Dipasangkan dengan nas, kita terjemahkan, hei semua manusia yang merasa dekat, menengah ataupun jauh di semua jarak yang berkehidupan di bumi ini. Aku tegaskan, aku ingatkan ya, kalau engkau ingin hidup dengan sehat dan baik, maka silahkan cari makan dari sumber yang halal, halalan thayyibah. Dari yang halal itu olah, konsumsi yang menyehatkan untuk tubuhmu. Halalnya masih disebut. Tapi ketika berbicara tentang orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Setelah ayyuha pakai alladzina. Tambahkan, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ya, itu adalah kata sambung, konjungsi yang menunjuk pada objek di ayat ini semua tanpa kecuali. Baik yang besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, lintas strata sosial. Kata Allah, semua tanpa kecuali. Siapapun dan apapun yang kau rasakan saat berkehidupan di dunia, kulu. Orang beriman itu kalau dia makan min thayyibati ma razaqnakum. Dia sudah pasti mencari yang menyehatkan dan terbaik untuk imannya.
Kenapa halalnya dibuang? Karena orang beriman itu sudah otomatis imannya menuntun tubuhnya untuk mencari yang halal. Jadi kalau ada yang mengatakan beriman, tapi masih terfikir untuk mencari yang haram, itu tandanya ada persoalan dalam imannya. Nah, ketika saya, Anda, kita selalu berusaha bekerja untuk berpikir mencari yang halal. Perhatikan poin ini ya. Berpikir mencari yang halal. Mau kerja, nggak apa-apa. Yang penting saya dapat halal. Walaupun kelihatan gajinya atau pendapatannya misalnya dibandingkan dengan orang lain relatif terlihat sedikit, tapi yang sedikit itu ditambahkan keberkahannya oleh Allah. Perhatikan kalimatnya. Ma razaqnakum. Yang engkau lihat sedikit itu adalah pemberian yang aku ridhai, yang aku lipat gandakan keberkahannya. Jadi terlihatannya sedikit, tapi berkahnya dilipat gandakan. Sehingga orang kelihatan minum sedikit, makan sedikit. Ya, satu kurma misalnya, minumnya sedikit saja, tapi kok energinya banyak gitu. Paling gampang kalau mau melihat begitu, ini pembuktiannya. Waktu puasa makannya sedikit atau banyak? Banyak hari pertama. Hari pertama banyak kan? Sahurnya banyak karena khawatir nggak kuat kan? Mau buka semua dikumpulkan, ya kan? Teh manis, yang setengah manis, manis sekali, yang hangat sampai yang dingin kan? Baik. Kemudian juga jus dan sebagainya. Tapi begitu dengar adzan, terbukti sabda Nabi. Terbukti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dhahaba adh-dhama wabtallatil uraq. Haus hilang. Jadi begitu dengar adzan itu, setengah haus, setengah lapar hilang. Makanya yang dikumpulkan itu baru nyicip teh manis itu sudah hilang tuh. Padahal sedikit kan? Besok-besok tuh nggak mau banyak-banyak lagi kan? Tuh, Anda bisa bayangkan, itulah yang dimaksud keberkahan yang berlipat. Wajjibat. Jadi orang beriman itu tidak melihat kuantitas, tapi selalu melihat kualitas yang berpengaruh pada peningkatan imannya. Nah, nanti kalau sudah latihan sedikit ini sudah bisa mengolah iman dan digunakan dengan baik, baru Allah tambah kuantitasnya dengan cinta Allah ditanamkan di dalamnya. Karena si fulan sudah dipandang mampu mengolah harta dengan imannya. Karena si fulan dipandang mampu mengolah kedudukan dengan imannya. Beda. Menggunakan harta dengan akal dan menggunakan harta dengan iman itu berbeda. Abdurrahman bin Auf saat berada di awal latihan iman, dapatnya sedikit. Tapi ketika imannya telah sempurna tertanam dalam jiwanya, dilimpahkan oleh Allah seakan tanpa batas. Karena dia sudah mengerti bagaimana cara mengolah harta. Jadi kaya itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Kaya itu adalah wasilah untuk beramal saleh. Dulu sahabat itu berdagang, berjualan, berbisnis, teman-teman. Itu bukan untuk menjadi kaya. Kaya itu biasa. Komen Nabi menyoroti kekayaan itu biasa. Ya, dalam satu riwayat dikatakan al-kamakala, ya, kaya itu biasa. Yang dikhawatirkan itu adalah orang yang tidak mampu mengelola kekayaan dengan baik. Karena itu perlombaan sahabat bukan di level kaya. Bagaimana memanage harta ini supaya Allah ridha. Perlombaannya di bab sedekah, perlombaannya di bab zakat, perlombaannya di bab infak. Dan itu terus dilimpahkan. Dan jadi pembuktian. Kita kan sekarang menemukan ayatnya. Mereka menemukan pembuktiannya karena mereka beramal dengan imannya. Antum kalau zakat tuh pakai hitungan, pakai iman? Huh? Kalau pakai hitungan terbatas. Nah, tapi ini babnya harus dari akidah dulu. Kalau akidahnya sudah kuat, imannya sudah kuat, dibuka oleh Allah, ditampakkan. Itu. Jadi kalau kita hanya membayangkan keberkahan itu tanpa iman, sulit mendapatkannya. Dan yang paling tidak menyenangkan, tidak bisa menikmatinya, itu poinnya. Jadi keluarkan Al-Quran itu dari sekedar tulisan yang ada di mushaf menjadi amalan harian kita. Makanya kalau mau ngaji, saya sarankan silahkan ngaji Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi kalau ingin membawa Quran dalam kehidupan, bawa tilawahnya ke profesi kita. Tidak usah tinggi-tinggi dulu. Anda di dunia bisnis, keluarkan ayat-ayat tentang bisnis. Sehingga Quran itu terasa dalam dunia kehidupan kita. Teman-teman yang belajar di kampus, di sekolah, keluarkan ayat-ayat ilmu. Sehingga terasa Quran itu hadir dalam keilmuan kita. Nah, itulah cara mensyukuri apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Ketika mampu dikerjakan semua itu, maka semua pekerjaan dalam bahasa Arab disebut amal. Berubahlah amal itu dengan sifat soleh. Maka disebutlah amal
soleh. Buah dari amal soleh itulah takwa. Buah dari amal soleh itulah apa? Takwa. Nanti itu yang melahirkan kejujuran, kedermawanan, kesabaran, kelembutan, perhatian yang baik. Itu akumulasinya disebut dengan takwa. Karena itu ketika kita beriman, dilatih dengan puasa, apa tujuan puasa itu? Takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nah, salat, baca Al-Qur'an, infak. Itu kan latihan amal kan? Amal soleh kan? Salat tuh nggak mungkin dilakukan tanpa iman. Maka itu kalimat salat pertama kali dalam Al-Qur'an dibuka dengan iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Iman dulu. Apa tujuannya? Membentuk takwa. Di mana takwanya? Ayat 2-nya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa muttaqin orang takwa itu? Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Tuh. Kalau sudah terkumpul takwanya, hidup jujurnya, tabahnya, sabarnya, lembutnya, kasihnya, maka orang yang memiliki sifat takwa dalam dirinya itu cenderung mengantarkan pada kehidupan yang membahagiakan dan menyukseskan. Sukses dan bahagia disebut dengan falah. Orangnya disebut muflih. Jamaknya muflihun. Karena dia senantiasa dituntun oleh Allah dalam kehidupan dengan sifat takwanya, maka dekatlah dia kepada sifat falah. Maka ditutup di ayat 5-nya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul. Itulah rahasianya kenapa dalam setiap pengajian kadang-kadang para ulama, kiai, ustadz, habib dan sebagainya mengingatkan wasiat takwa, terutama sepekan sekali. Jadi kalau Anda mendengar bertakwalah kepada Allah, itu bukan kalimat diam. Sudah jujur belum? Sudah lembut belum? Dulu kalau orang mendengar kalimat ittaqillah, itu sifatnya langsung berubah jadi baik. Kasar jadi lembut, bisa nggak begitu tuh? Dulu tuh begitu, jadi kalimatnya singkat. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Nabi aja dilatih oleh Allah mengumpulkan takwa dengan sempurna. Diteruskan kepada kita. Nah, kalau disebutkan bertakwalah kepada Allah, cari sifat yang kurang di kita. Kalau kurang sabar, langsung sabar. Jadi kalau datang Jumat, khatib berkata, ittaqullah haqqa tuqatih. Seriuslah dalam bertakwa. Langsung feedbacknya ke kita. Saya kurang apa nih? Anak saya kurang apa? Istri saya kurang apa? Nanti dikumpulkan itu pada jeda khutbah kedua, doalah kepada Allah. Minta istrinya bertakwa, anaknya bertakwa, dirinya bertakwa. Itulah semangat baru yang dibawa pulang selesai Jumat. Jadi Jumat itu melahirkan perubahan. Ke keluarga lebih enak, lebih nyaman setiap pekan. Kalau Jumatnya seperti itu, setiap pengajian begitu, damai kehidupan. Itu. Nah, kita butuh prakteknya. Karena semua teorinya sudah tuntas diselesaikan. Ya, al-ulum wal kutub qad jumi'at, wal kutub qad tubi'at, wal ulum qad jumi'at. Ilmu itu sudah dikumpulkan, kitabnya sudah banyak dicetak. Tinggal sekarang mau nggak baca dan mengamalkannya. Nah, dalam konteks itulah kita akan memulai kajian kita untuk membaca dan mengamalkan tema yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Tadi baru muqaddimah. Sekarang kita mulai. Ya, tenang yang baru bergabung ya. Sekarang kita mulai. Di sana kedengaran suara saya? Kedengaran di ujungnya? Alhamdulillah, baik. Saya cek dulu untuk memastikan terdengar karena kita akan masuk pada inti bahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran lanjutan pada kajian rutin kita di Masjid An-Nur ini. Saya katakan rutin karena insya Allah ini satu dari beberapa kajian yang memang sudah lama terjadwal dan terutinkan, khususnya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sekitarnya bisa dekat, bisa jauh. Ya. Tadi saya ada jamaah menyapa Ustaz. Nah, kalau Ustaz berarti Sulawesi. Ya, Makassar dan sekitarannya itu ya. Semoga kedatangan kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah selesaikan di surah An-Naba dan di pertemuan yang lalu kita antarkan pada surah An-Nazi'at. Sekarang kita akan teruskan bahasan surah ini masih di surah An-Nazi'at. Surah keberapa? Surah keberapa? 79 dalam urutan mushaf
Al-Quran. Berapa ayat seluruhnya? Baik. Yang sudah kita bahas berapa ayat? 15 ayat. Alhamdulillah, sekarang kita sebelum masuk ke bahasan barunya tentang kisah Fir'aun dan koleganya. Nah, kisah Fir'aun ini nanti akan mengantarkan kepada turunan pembahasan termasuk tentang perilaku-perilaku Yahudi, pembentukan Zionisme, sampai dengan kondisi-kondisi yang terjadi di Palestina dan dunia, sampai menjelang kiamat. Itu, karena nanti pada akhirnya ayat ini pun akan berbicara tentang kiamat. Sebelum masuk ke sana, saya akan kuatkan dulu pendalaman pada ayat-ayat khususnya yang ke-6 sampai ke-15 dengan referensi 2 kitab pada pagi hari ini. Sehingga nanti ada referensi tambahan dan luasnya wawasan, sehingga ketika ditanya, Anda tahu dari mana? Jawaban Anda tidak hanya Ustadz Adi. Ya kan? Tapi Anda bisa katakan kitab A, kitab B, kan? Lihat halaman sekian, padahal nggak punya bukunya. Dia punya? Tidak, lihat YouTube. Baik, yang pertama ini ada kitab namanya Jami'ul Bayan, ya, an ta'wili ayil Quran. Sudah? Jami'ul Bayan an ta'wili ayil Quran. Dan ini jilid yang ke-15, ada 15 jilid. Ini karya imam besar yang masanya agak dekat ke era-era awal murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebut era-era awal itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan salaf namanya. Jadi lebih dekat ke era-era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya ciri khasnya penafsiran ayatnya itu menggunakan 1 ayat dengan ayat, 2 ayat dengan riwayat. Lebih banyak seperti itu. Jadi misalnya kalau ada ayat Quran, muncul 1 ayat, tafsirnya apa nih? Ya, misal, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, dzalikal kitab, apa yang dimaksud dzalikal kitab? Ada enggak ayat lain dari Al-Baqarah sampai dengan An-Nas berbicara tentang itu? Maka diturunkan ayat-ayat serupa. Kemudian yang kedua, ciri khasnya dengan riwayat. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan pembahasan ayat itu. Jelas? Makanya nanti kita akan temukan dari 1 ayat diriwayatkan dari sifulan, kesimpulannya ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penjelasannya ini. Jadi manfaat tafsir ini kita akan mengenal lebih luas tentang kuatnya penafsiran berdasarkan ayat dan hadis. Jadi kalau ingin kita kaya mendapatkan informasi berupa dalil dari tafsir ayat dan hadis terkait keterangan ayat Al-Quran, salah satu yang paling favorit dari para ahli tafsir itu tafsir ini. Namanya Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayat Quran, karya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, sehingga dikenal dengan tafsir At-Tabari. Siapa yang paling terpengaruh dengan tafsir ini? Al-Imam Ibnu Katsir meringkas ini sehingga beliau beri nama Tafsir Al-Quranil Azim. Itu ciri khasnya, atau juga bisa disebut ringkasan metodologi dari tafsir ini. 15 jilid dijadikan 3-4 jilid. Jadi kalau Bapak Ibu atau adik-adik yang sedang belajar di kampus tafsir Ibnu Katsir, itu ringkasan dari tafsir ini metodologinya. Jelas ya? Baik. Imam Ibnu Jarir ini nama aslinya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. Mau dilengkapi? Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib. Lahir di Tabaristan tahun 224 Hijrah, 838 Masehi. Karena dari Tabaristan maka disebut At-Tabari. Jelas? Kalau dari Banten, Al-Bantani. Kalau dari Padang, Al-Padangi. Syekh Yasin, Al-Padangi. Syekh Nawawi, Al-Bantani. Kalau dari Tanah Kusir, At-Tanah Kusiri. Gitu ya. Nah ini At-Tabari. Kalau ada ujungnya AI berarti dari daerahnya. Misalnya Al-Bukhari berarti dari Bukhara. Nama aslinya bukan Al-Bukhari, Muhammad, ya, bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Bardizbah, ya, bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah, Al-Ju'fi Al-Bukhari Al-Khurasani Al-Uzbekistani.
Jadi namanya Muhammad, punya bapak Ismail, punya kakek Ibrahim. Kakeknya Al-Mughirah, kakek buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negaranya sekarang Uzbekistan. Kalau yang ini, saya tulis dulu ya, supaya tidak lupa. Ini penting saya tampilkan dulu, supaya ada penguatan secara ilmiahnya. Kalau bahasannya bisa lebih ringkas insya Allah. Tafsirnya, ini Jami'ul Bayan ya, an ta'wili ayatul Quran, atau dikenal juga dengan tafsir At-Tabari. At-Tabari. At-Tabari ini berasal dari nama daerah Tabaristan. Ya, Tabaristan. Karena dulu ulama menunjukkan ini untuk mengenalkan saya dari mana. Itu sudah khas. Nah, ini bermanfaat untuk menunjukkan Islam sudah menyebar dengan luas. Dan yang paling menarik, ini Imam At-Tabari atau Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib At-Tabari itu lahirnya tahun 224 Hijrah. 224 Hijrah atau 838 Masehi. Nah. Baik, tahan sebentar. Nabi meninggal tahun berapa Hijrah? Oke. Baik. Baik, 11 ke 12 kan ya? Baik, 11 ke 12 atau dari akhir 10 gitu kan? Anggaplah misalnya dari akhir 10 ke 11-an. Ini 224. Berarti belum terlalu jauh kan? 210-an kan? Berarti masih ada di era-era tabi'in atau tabi'ut tabi'in ya. Lebih dekat kan? Nanti tafsir yang paling dekatnya tafsir Ibnu Abbas, saya juga